Jadi iki mang kan lagu campursari ya. Aku takon apakah Kiai Kanjeng adalah grup campursari? Aku takon, Bu, napa Kiai Kanjeng ini grup campursari? Karena Kiai Kanjeng itu menolak, tidak mau tafarroku, tidak mau bikin firqah. Jadi Kiai Kanjeng itu campursari, ditampung, disayang juga, asal tidak menimbulkan kedzaliman kan gitu. Dangdut ditampung gak apa-apa. Jadi Kiai Kanjeng dangdut yo digendong, dipangku, rock dipangku, swing dipangku, reggae dipangku, kabeh tembang Jawa dipangku, Umi Kulsuman Arab klasik juga dipangku, kabeh dipangku karena kita itu umatan wahidatan semua manusia. Jadi makiyah itu kudu iso dadi payung nek mabengi jare Pak Muhammad Nuh ya, mantan menteri Mendiknas itu. Nek awakmu dadi payung kudu luwih gedhe, luwih amba timbang sing kok payungi. Nah, makiyah itu memayungi Indonesia, memayungi masyarakat dan rakyat. Maka makiyah harus lebih lebar hatinya, lebih luas pikirannya dibanding yang dipayungi. Mereka nek payungi gak ombong kok wonge tetep kena banyu lah ngono. Dadi payungmu kudu ombo, mayungi masyarakat di Mojokerto, di Jombang, di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nomor loro nek kon mayungi wong, resikone kon dhewe sing kudanan. Dadi wong maknya ojo menderita, ojo kaget nek awakmu malah sing kudanan, sing kok payungi gak kudanan, kon malah kudanan. Jadi jer basuki mawa beo. Jadi enggak apa-apa. Saya juga begitu, saya bikin payung besar untuk Indonesia dan nanti tahun ini, tahun depan akan terjadi hal-hal yang kalian tidak pernah sangka-sangka dan payung makiyah akan berlaku di situ gitu ya. Nah, tapi dengan resiko sing mayungi iki kudanan kok gitu ya. Nek gak apa-apa kudanan ya muga-muga gak masuk angin ngono ya. Mulane kudu sehat awakmu, arek makiyah kudu sehat. Kudanan gak apa-apa, kegerimisan gak apa-apa, kudu sehat ya rek ya. Mulane kon sing pinter angon siang malam. Sing pinter angon pagi sore, awakmu kudu menciptakan siang malammu sendiri, pagi soremu sendiri, menentukan kamu butuh tidur berapa jam dan seterusnya, menentukan awakmu sholatnya tepat waktu awal apa interval monggo tentu kondisi. Tapi Anda harus siap untuk memayungi siapa saja di seluruh Indonesia dan dunia karena kita ini hamba Allah dan kita taat kepada Allah untuk menjadi payung bagi siapapun saja yang membutuhkan gitu. Ibaratnya ono wong lesu kok keimangan, resiko ini kon dhewe gak uman. Gak masalah aku mengalami ngono iku beratus-ratus kali. Aku kayak wong aku dhewe gak oleh apa-apa gitu ya. Aku nulungi kasus-kasus macam-macam untuk diselesaikan, aku dhewe gak dilem sapa-sapa, aku tidak dianggap berjasa dan aku malah dilok-lokno karo wong-wong sing benci gitu. Nah, aku gak masalah gitu ya. Aku gak masalah, aku gak duwe masalah karo menungso. Aku gak ada masalah karo dunia, aku gak ada masalah sama dunia. Saya tidak punya masalah dengan kehidupan yang sekarang ini. Masalah saya hanya kalau Allah tidak suka sama saya. Nek Allah gak sayang aku, Allah murung-murung karo aku ada masalah. Nek aku gak disenengi wong sak Indonesia, aku gak masalah. Wallahi gak masalah. Dan aku pengalaman ngono iku rek, gak masalah. Dan nanti Anda akan tahu ada kejadian-kejadian nasional sedemikian rupa yang nanti Anda akan mengerti apa yang saya omongkan ini mengenai payung tadi itu ya. NU kok payungi, Muhammadiyah kok payungi, Gerindra kok payungi, PAN kok payungi, masih kadang-kadang rotok mangkel, rotok sebel, rotok geding gitu ya. Tapi tetap mayungi. Jadi kamu boleh benci sama siapapun boleh, tapi tidak boleh kebencianmu membuat kamu bersikap tidak adil. Nek mamanya adil lagi kan mayungi sapa-sapa. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin Allah ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum atau seseorang atau suatu kelompok membuat kamu bersikap tidak adil, membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi dalam keadaan apapun aku ini gak seneng jane akeh sing aku benci di Indonesia iki akeh. Sing aku jembek iku akeh, sing aku gila iku akeh, sing aku apa girap-girap iku akeh. Sing Indonesia kok isine iku pokoke makhluk macam-macam, kelakuan macam-macam sing aku gak seneng akeh aku. Wakeh, tapi semua jembekku, benciku tidak akan membuat saya bersikap tidak adil. Kabeh tak kei keadilan, kabeh sapa wae. Saya tetap bersikap adil kepada siapapun. Ini ya, tak jaluk masih dalam skala tidak besar awakmu nglakoni kaya ngono iku. Dadi manusa sing mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kene gak oleh swargane meneh-meneh. Tapi aja kuwatir nek kon gelem nglakoni iku meneng-meneng kok oleh swarga sing wong liya gak iso ngrasakno sebab wong liya gak tau nglakoni kaya awakmu sehingga dia tidak punya alat atau receiver atau mekanisme untuk menghayati dan menikmati surga yang Allah berikan itu. Jadi swarga iki wis nyiprat-nyiprat saiki jane. Dan saya tiap hari diciprati swarga. Tapi swarga kuwi iso sing ngeru mek aku tok. Sing iso ngalami mek aku tok, sebab sing nglakoni ngono iku biyen ya aku tok. Jadi jangan khawatir dengan kasih sayang Allah, dengan rahman Allah ini ya. Makanya kita selalu wiridan ya Allah ya Manan ya Karim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Halim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ayo Mbak Geol sak piturute monggo nyun sewu. Monggo Mas Doni dipimpin. Jiwa. Tembakau membunuhmu. Esok-esok tangi turu pengen ngopi, ora lali mangan keju karo roti. Enak tenang, seger tenang, wis biasa karo rokokan. Dipenake omong-omong jagongan, luwe tekan karo rokokan. Wanci kerja budal makarya, oleh hasil kanggo keluarga. Kopi pancen seger tenan, wayah esuk kopi sinambi rokokan. Kopi pancen seger tenan, wayah esuk kopi sinambi rokokan. Wanci kerja budal makarya, oleh hasil kanggo keluarga. Duh. Duh, Mam. Dini, Mam. Piye. Saya tuh khawatir. Saya khawatir yang dilakukan Mbah Geol itu ilegal. Lah kok kuatir? Soal apa itu, Don? Gini loh, soalnya sekarang itu rokok itu ilegal. Rokok ilegal itu sedang diawasi. Sangat ketat. Nah ini Mbah Geol itu. Nah, saya takutnya Mbah Geol itu ngerokok ilegal. Soalnya lagi diawasi ketat sama yang berwajib itu, rokok ilegal itu. Kalau sampai Mbah Geol itu ketahuan mengkonsumsi rokok ilegal, kan malu seluruh keluarga kita toh. Iya toh, di sini. Iya toh? Mas Doni. Dari dulu kan Mbah Geol kan senengannya memang lenteng-lenteng rokok gitu toh. Kalau Mbah Putri dulu selama hidupnya nginang atau nyusur, tahu nggak nyusur? Lah, nek sampean kok ndak nyusur, Mbak Yuli? Sebentar. Yang ilegal itu apanya toh? Lah ya rokoknya itu kok ya. Maksudnya rokoknya atau tembakaunya? Pokoknya ilegal. Kan merokok itu membunuhmu. Gini loh Don, kalau tembakonya yang ilegal artinya ada dua. Oh. Pertama, menanam tembakau itu haram hukumnya karena mengakibatkan kematian. Kedua, berarti Allah itu maha membunuh. Lah iya. Kan memang Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Kamu itu memang kurang cerdas. Daya asosiatifmu itu lemah Don. Piye tah?
Nalarnya gimana itu? Gini, kalau ada pernyataan merokok membunuhmu dan kalau yang membuat manusia terbunuh itu tembakau, berarti Allah menciptakan tembakau dengan maksud untuk membunuh manusia. Oh iya, ndak gitu. Berarti jargonnya tembakau membunuhmu. Ya ndak gitu juga Kang Imam. Yang membunuhmu itu tembakau yang sudah dijadikan rokok. Itu mengancam kesehatan manusia. Bisa mengakibatkan kematian alias membunuhmu. Wah, nak yo ngono kuwi. Berarti kalau tembakau dibikin sesuatu yang bukan rokok, itu tidak berakibat membunuh. Nah itu yang saya belum tahu. Belum ada upaya teknologi yang membuat sesuatu dari tembakau tapi bukan rokok lo ya. Para ilmuwan belum meneliti atau membuat eksperimen yang membuat konsumsi terbuat dari tembakau. Tapi yang tidak berbahaya dan tidak membunuh konsumennya. Kalau mbah-mbah nginang apa juga bahaya? Enggak, lah buktinya Mbak Yuli ini nginang enggak bahaya toh? Menggerok. Iya. Tak suarane. Enggak bahaya kok. Doni lho. Mosok saya nginang. Wah. Apa? Saya sehat itu karena rajin minum jamu. Wah, iya. Kalian singset. Walah. Dan periksa ke dokter kalau lagi serak gini. Cuman ini belum sempat dari kemarin. Kenapa? Kakean nginang? Enggak kakean nyusur. Atau kakean ngerokok ilegal? Suaranya lagi gak, lagi gak enak iya, badan lagi kok ya enak, iya iya, toh. iya. Tapi ngomong Mbak Yuli, Iya. nginang itu malah sehat loh. Oh iya toh. Ayo menjaga keutuhan gigi. Bisa Iya. dicoba ya. Iya, biar Iya, iya. giginya gak ompong. Berarti Tuhan menciptakan tembakau ternyata bisa berguna untuk kesehatan berarti. Ah, Kayak iya. Giginya ini tadi. Itu yang saya dengar-dengar dari para kiai itu. Yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada batila. Lengkapnya ditambahi subhanaka wa qina adzabannar. Mbak Nia, Mbak Yuli, Mbok jangan menyakiti hatinya Doni toh. Loh, kok nyakiti gimana? Lah Doni ini kan satu-satunya yang nggak bisa ngaji di antara kita semua bersaudara. Wah, ngece lah. Saya tahu artinya itu tadi apa. Tahu saya artinya itu tadi. Oh. Yang diucapkan, Yang diucapkan itu tadi? Tahu. Tahu. Coba. Coba apa? Sik tak ngepek. Ya Rob, wahai Tuhan, tidak sia-sia Engkau ciptakan apa saja ini semua. Maha suci Engkau dan hindarkanlah kami dari api neraka kecuali imam. Saya sering didoakan oleh Doni masuk neraka. Justru itulah insya Allah yang membuat surga saya tinggi. Tidak seperti Doni yang hanya ngesot di telundakan surga. Sluku bathok bathoke si Rama menyang Solo oleh-oleh payung undok Pak Jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip kudu golek apik. Wah. Ela. Wah. Penak men Mbah Giol iki. Wah, lagi nglares to iki, Mbah. Wah, jan. Aku iki penak-penak lagi ngombas ambus karo nglinting-nglinting mbakku. Kok dirasani karo putu-putuku kae. Ana Imam, ana Doni, ana Nia, ana Yuli. Aku apen-apen ora krungu. Tak ujo. Ben doting celbung kaya ngono kuwi ben. Ngrasani bab apa to Mbah Giol? Rasani apa? Kae lho. Do diskusi rokok ilegal. Mbakku haram.
merokok membunuhmu. Sak piturute piye kuwi? Merokok membunuhmu itu jargon yang ditulis di mana-mana di seluruh negara, bahkan dunia. Terutama ditulis di wadah-wadah rokok. Bahkan dengan gambar dan foto-foto yang mengerikan. Ada yang gulune bolong, cangkeme ambiar, dan lain sebagainya. Pokoknya para ahli kesehatan dunia wanti-wanti kepada generasi sekarang jangan sampai merokok sebab mengganggu kesehatan, mengancam jiwa manusia. Maka ditulis di mana-mana merokok membunuhmu. Alah, kaya Gusti Allah wae. Wani ngomong-ngomong membunuh, mematikan. Bisa menghidupkan kok, Dek. Lah Mbah Geol itu, wah, jenengan itu piye to? Slirane iki wis sepuh lho. Kok ya isih ngerokok wae lho. Wah, Lho sapa sing ngerokok? mau kae? Coklat mau kae? Wong ming tak ambus-ambus kok. Tak ambus-ambus ya. Ora tak obong. Kok do rewel lho. Rokok ilegal barang iku apa iku? Loh, Apa Mbak. iku? Yang ilegal itu bukan rokoknya. Tapi karena tidak ada izin menjualnya. Bukan merokoknya, tapi kapitalisasi dan industrinya itu. Kapitalisasi industri bae sapa iku? Loh, Mbako iki tak tandur-tandur dhewe, tak rajang-rajang dhewe, tak PP dhewe, tak garingke dhewe, tak linting-linting dhewe. Kok diarani membunuhmu, malah disebut rokok ilegal barang kuwi piye kuwi? ini loh, ada orang jual atau perusahaan rokok yang resmi dan diizinkan oleh aturan pemerintah. Tapi ada juga yang bludos, tidak punya izin tapi jualan gitu, Mbak. Wah, Kalau rokok pakai izin berarti boleh, ngono. Tidak ilegal, ngono. asal punya izin ya ndak apa-apa toh, Mbak. Ora apa-apa. Jaring rokok membunuhmu. Jaring rokok itu mengancam nyawa manusia. Kalau begitu, bubarkan saja semua pabrik rokok itu, Bubarkan baik, Bikin aturan yang melarang rakyat menanam tembakau, gitu. Wah, memang ini tak pikir-pikir pemerintah itu kurang tegas. Kurang tegas, Om, Mbak. Kalau memang merokok itu membahayakan nyawa, ya jangan ada perusahaan rokok. Jangan ada petani tanam tembakau. Nah, bener penemuku toh. Ini loh. Ya. Bener penemuku toh. Mereka itu mengizinkan perusahaan memproduksi rokok, ya toh? Tapi diperingatkan merokok membunuhmu. Loh. Kalau memang mau menjaga kesehatan rakyat, bubarkan semua pabrik rokok. Larang siapapun menanam tembakau. Kalau perlu, bikin pernyataan kutuan kepada Tuhan yang menciptakan tanaman tembakau. Iya itu bagus itu. Kalau perlu bikin lagu nasional yang isinya mengutuk Tuhan pencipta tembakau. Ono. Mbah Geol setuju kalau pemerintah membubarkan pabrik rokok, melarang petani menanam tembakau, dan bikin pernyataan kutukan kepada Tuhan. Setuju? Iya, Mbak? Loh, pengalaman saya berbeda kok, Bun. Pengalamanku beda. Maksud Mbah Geol gimana? Pengalaman berbeda ya apanya? Apa? Berbeda piye? Saya itu ya merokok rempah-rempah sejak zaman Belanda. Oh. Sejak zaman Londo. Sejak Indonesia belum merdeka. Nah, dalam hal merokok saya ini punya pengalaman pribadi loh. Pengalaman pribadi. Meskipun tidak pasti berlaku bagi orang lain. Nuwun. Sapa iki? Nuwun, Mbah. Weh, Wah. Nak Islam, Mbak ya. Oh, Jeh. nak kiai. Oh, nderek nimbrung nggih. Wah, saya kok baru dengar sekarang ini pengalaman Simbah tentang rokok. Tiap hari dawuh sama cucu-cucunya, kok tidak pernah bicara soal itu, Mbah. Badan atau tubuh saya ini butuh pengasepan, nak kiai. Pengasepan. Ya, Oh. pengasepan. Oh. Ingat-ingat ya, pengasepan.
dalam tubuh ini ada ruang-ruang atau sela-sela yang sangat kecil yang hanya bisa dimasuki dengan pengasepan. Tidak bisa dengan makanan atau cairan, begitu. Nah, Ngoten nggih, Mbah, nggih. Nggih. tanah Nusantara ini dirahmati Allah dengan jutaan macam tanaman dan rempah-rempah. Itu zat-zatnya, khasiatnya bisa merasuk dalam dan meresap dalam jasad kita dengan memakannya atau meminumnya. Tapi kalau sepenuhnya meresap ya dengan pengasapan. Weh lah. Kok saya baru dengar sekarang nggih, Mbak nggih. Itu pertama, ya. Loh, Kedua, pengasapan tubuh itu bisa membunuh bakteri-bakteri jahat dan negatif di dalam jasad saya. Terutama karena saya sudah rapuh dan sepuh seperti saya ini. Anyar iki informasi ilmu yang gres iki. Dan yang ketiga, dengan mengasapkan tembakau dan rempah-rempah, sel-sel yang pingsan atau sekarat atau mati di jasad saya ini bisa hidup kembali. Al-Muhyi wal Mumit. Allah maha mematikan sel-sel dan maha menghidupkan kembali. Sifat Allah yang maha dahsyat itu mestinya ada pengejauhan tahannya di kasunyatan alam semesta ini. Mbah, Begitu, Mbah. Kiai. Ya nun sewu, niku Mbak Nia apal ayate niku. Sebentar. Ini yang keempat. Tak terus itu. Nggih, Mbah. Yang keempat ya. Nggih, Mbak. Ini urusan mental dan urusan hati. Psikologi. Saya ini sejak dahulu kala kalau merokok, hati saya menjadi lebih tenang ya, Mbah. Mental saya lebih seimbang. Menghisap rokok sangat membantu menghapus rasa amarah dan perasaan-perasaan yang negatif. Silakan ayatnya Mbak Nia. Nggih. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Mula putu-putuku kabeh ya. Nggih, Mbah. Aja dumeh, aja ngremehke barang-barang sing ketoke remeh. Lah wong Gusti Allah saja tidak malu membuat perumpamaan yang menyebut seekor nyamuk atau lebah. Jadi jangan skeptis dulu kalau simbah ini micoro tentang rempah-rempah, tentang pengasepan tadi itu. Tentang bakteri, tentang sel-sel yang sangat kecil. Jangan diremehkan. Nggih, Mbah. Nggih. Ning nyuwun ngapunten, Mbah. Maaf, Mbah. Ya, apa Doni? Yang kami obrolkan dengan saudara-saudara saya itu tadi sama cucu-cucu Simbah itu tadi soal rokok ilegal gini, itu bukan di situ, Mbah. Letak masalahnya itu bukan di situ. Don,
Dalam Bahyut. Mbah kalian gelol ini pasti ya sudah tahu itu. Yang kalian maksudkan adalah orang bikin rokok secara gelap dan jualan tanpa izin pemerintah toh? Nah, leres niku Mbah. Itu. Ya, ilegal itu bahasa konstitusi modern. Kalau bahasa agamanya haram. Atau bahasa sehari-harinya tidak halal sehingga dilarang. Tetapi ketentuan ilegal oleh pemerintah tidak sama loh dengan ketentuan haram dari Tuhan. Loh, bedanya bagaimana Buyut? Prinsipnya dulu. Bahwa apa yang diilegalkan oleh manusia belum tentu diharamkan oleh Allah. Ya, coba Mbak Nia di surat At-Tahrim ayat 1 coba Mbak Nia. Ya ayyuhan nabiyyu liman tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Tahrim ayat 1. Nabi saya tidak pernah mengharamkan sesuatu yang Allah menghalalkannya. Tapi kalau soal rokok ilegal itu saya setuju pemerintah, Mbak. Saya setuju pemerintah. Ayo. Dengan syarat pemerintah sendiri berlaku jujur dan melarang sesuatu tidak karena pamrih-pamrih yang tersembunyi yang sebenarnya tidak halal. Ya. Lah tadi Buyut Irodat kan ngendiko bahwa pemerintah bilang merokok membunuhmu. Tapi membiarkan pabrik rokok memproduksi rokok-rokok. Itu kan berarti pemerintah sengaja membunuh rakyat sendiri, ayo. Kalau mengikuti logikanya dan cara berpikir pemerintah itu sendiri, ya toh? Kalau itu saya setuju. Apalagi pemerintah menarik pajak yang tidak masuk akal. Dan sangat mencekik pengusaha rokok. Padahal bilangnya rokok itu membunuhmu. Pajak yang mencekik itu sama dengan membuka pintu bagi munculnya rokok-rokok ilegal. Meskipun demikian, itu tidak lantas membatalkan aturan ilegalitas rokok-rokok gelap. Yang harus direvisi adalah cekian pajaknya. Buyut Irodat iki lho, kados profesor pangandikane. Lho, Buyut ora tahu sekolah kok, Nduk. Ora tahu. Buyut Irodat ngertine ming tuntunane mbah-mbah saka jaman lawas mbiyen. Ana unen-unen, desa mawa cara, negara mawa tata. Doni iki tidak pinter ngaji atau sekolahnya drop out ya ndak apa-apa. Asal gelem sinau kaya Buyut Irodat iki to. Pokoke putu-putuku kabeh. Mula aja padha gumunan, aja kagetan, aja ngustialahke dunia modern, globalisasi dan era milenial. Jangan mengharamkan siapa saja kecuali Menuhankan. jangan menuhankan siapa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kagum kepada siapapun kecuali kagum kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Oh, putu-putu, cucu-cucu kabeh dimatke tenan ya. Pituture Mbah Giel kuwi. Nggih, Pak. Wis nan, ayo saiki nyanyi nembang utawa selawatan bareng-bareng putu-putu buyut-buyut kabeh.
supaya kinayungan hidayah lan berkah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo depan nyanyi bareng. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa karani ataka ya jirakal alami rodal alami ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa karani ataka ya jirakal alami rodal alami ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa karani ataka ya jirakal alami rodal alami ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa karani ataka ya jirakal alami rodal alami ya uhailal judi wal karami Oke, tepuk tangan semua untuk Mbak Geol. Itu sekedar ilustrasi untuk supaya ada keluasan pandangan terhadap urusan rokok ilegal ya. Jadi segala urusan itu tidak ada yang linear, tidak ada yang A ke B, ada sekitarnya, ada pangkatnya, ada kuadratnya, ada akarnya juga setiap masalah itu. Jadi upamanya Pak Gatot, saya tanya, wong sing gawe rokok, memproduksi rokok ilegal iku sing gak izin, gak dicukaikan iku, kira-kira roh tagan ngono iku gak oleh. Mestinya perso, Mbak Nun. Dengan kegiatan seperti ini mestinya mereka perso. Jadi orang yang bikin rokok ilegal itu kan sebenarnya tahu bahwa itu tidak boleh, bahwa itu ilegal kan tahu. Dan itu berarti melanggar hukum dan akan mendapat resiko kan gitu. Sama dengan orang korupsi kan semua orang korupsi itu tahu bahwa korupsi itu haram, ilegal gitu ya. Tapi mereka tetap melakukan korupsi. Nah, Pak Gatot, orang yang sudah tahu bahwa itu ilegal, kenapa dia tetap bikin kira-kira? Ada nggak kemungkinan sebab yang lain? Barangkali karena memang pasarnya, kalau kita bicara pemasaran, barangkali memang pasarnya sangat besar. Mungkin peluang untungnya yang dibaca juga sangat besar, maka orang berpikir untuk terus memproduksi rokok secara ilegal. Mbak Unai mengatakan, Mbak Nun. Jadi itu namanya
sebabnya dia tetap melakukan hal yang ilegal itu karena keragusan toh, kepingin oleh duit seagak-agak ngono toh. Itu salah satu kemungkinan. Ada nggak kemungkinan lain? Mungkin sampean punya. Apa kira-kira Mas? Si. Tolong Don, mikrofon Don. Jadi ada yang kepingin golek duit tanpa dipajeki, ngono toh karepe toh. Tapi ada nggak sebab kemungkinan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Faruk dari Bangsal. Mungkin dari faktor pajak mungkin juga pengaruh. Oke. Pajak terlalu besar mungkin. Karena pajak rokok itu khusus dan memang lipatannya sangat mencekik mereka gitu ya. Bahkan sampai bisa 85% gitu ya. Dan itu kan tidak masuk akal bagi mereka. Jadi padha karo wong nyolong dulu, ono wong nyolong anjene senengane nyolong, ono wong nyolong kepingin oleh apa-apa tanpa nyambut gawe ngono ya. Ono nyolong mergo anjene kepeksa. Anake kate lahir, bojone wis bengok-bengok, dhek gak duwe dhuwit untuk memproses kelahirannya, terus dhek kepeksa nyolong, nyopet kan iso toh. Jadi orang berbuat jahat itu juga harus kita sayangi. Nek iso ada, jadi kan hukum itu Pak, nyuwun sewu Pak Gatot, hukum itu levelnya rendah. Yang lebih tinggi itu akhlak. Yang lebih, kalau misalnya lebih tinggi itu takwa. Jadi jangan hanya melihat itu secara hukum tapi juga secara akhlak. Kabeh ku ono sebabe. Wong gelut ono sebabe. Jadi semua orang berbuat jahat itu bukan orang berbuat jahat bisa karena lemah, bisa karena menjawab tantangan, bisa karena macam-macam. Orang bikin rokok ilegal juga bisa karena menurut dia tadi karena aku dipajeki sak unu kae aku mending aku tak nyolong aja gitu kan. Mending aku tak mbludus aja kan gitu. Nah, Pak Gatot mungkin punya saran. Jadi misalnya saiki ono wong gawe rokok ilegal, saran saya mudah kalau memang langsung ditangkap di proses hukum mudah. Tapi ada baiknya kalau kita temui dulu, silaturahmi dulu, ditakoni kon sebab apa gawe rokok ilegal. Nek anjen dhek mergo ngeragas, tangkep Pak. Tapi kalau karena dia punya pertimbangan lain yang sifatnya akhlak dan kemanusiaan tadi, kita bisa punya pertimbangan. Karena hakim saja menghukum seorang terdakwa, itu juga boleh, itu harus dengan kebijaksanaan. Hakim itu artinya bukan orang yang menghukum, hakim itu adalah orang yang membijaksanai keadaan. Itu terjemahan saya. Oleh karena itu ada kata hikmah, hikmah itu adalah kebijaksanaan dari suatu perkara. Nah, hakim adalah orang yang membijaksanai, ngerti ra? Jadi pekerjaannya, jadi ono wong sing salah, terbukti secara hukum salah, tapi hakimi misalnya didenda ya. Karena tahu bahwa terdakwanya ini gak mungkin bayar sakunu kaya, akhirnya hakimi sing bantingan karo seluruh yang hadir di pengadilan, ayo bantingan urunan digangewangi terhukum itu supaya dia bisa membayar. Itu namanya hakim yang bijaksana, karena pekerjaan hakim itu bukan orang yang menghukum, tapi orang yang membijaksanai. Gitu ya. Orang yang kalau bijaksana itu berarti ada kearifan, ada permakluman, ada apresiasi terhadap keadaan si terhukum gitu ya. Nah, jadi mungkin bea cukai juga upamane kober gitu ya. Mencari tahu dulu apa sebabnya kok dhek nggawe. Nek nggawe ini mesti salah, mesti ilegal, mesti dihukum iki. Tapi kan motivasinya apa? Saya tidak mengatakan bea cukai itu hanya berlaku hukum, tapi nek iso menungsone pelakunya di bea cukai itu juga memikirkan dimensi lain dari perbuatan seseorang. Gitu loh. Nek iso tetap ada ruang kebijaksanaan untuk tahu persis apa kalau nggawe iku. Nek anjane mergo geragas Pak, ya sudah tidak ada alasan untuk tidak menghukum. Tapi kalau karena ada alasan lain yang memang cukup masuk akal, misalnya soal pajak yang terlalu mencekik misalnya gitu ya, itu kan bisa memberi dimensi pertimbangan yang lain, ya. Oke. Dari ini tadi yang dipentaskan oleh Mbah Geol CS tadi itu sekedar untuk untuk ngembangi tema kita pada malam hari ini, dan mereka semua itu berlaku di dalam budaya masyarakat, bukan berlaku sebagai perangkat hukum, sebagai birokrat atau sebagai pejabat. Mereka berlaku sebagai
masyarakat, sebagai orang biasa gitu ya. Ada nggak yang akan Anda tanyakan atau Anda responkan terhadap ini tadi atau semua yang sudah kita omongkan sejak awal? Angkat tangan, saya beri ruang. Satu Mas, silakan maju Mas. Tolong. Maju Mas. Setelah ini saya mohon Bapak juga merespon apa yang misalnya ono sing nggak setuju sampean ngomong, ono sing sampean pokoknya sampean respon apa adanya Bapak yang hadir malam ini, termasuk Ibu Bupati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal. Umur saya 18 tahun, berpendidikan di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Mau apa namanya? Menanggapi yang tadi diomongkan sama Bu siapa tadi? Yang tentang ditanyai Cak Nun, kenapa harus sinau? Ya wis gak apa-apa wis. Jane tema kita ya rokok ilegal tapi mergo kon wis gak apa-apa. Saya kan umur sik 18 ya. Wis gak masalah wis. Ngono ya. Wis gak apa-apa ngomong wis iki. Itu namanya kebijaksanaan, Pak. Nek secara kontekstual, akademis atau hukum ilmu ya gak tak terima, Pak. Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Ini kan sinau bareng, mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Jadi hidup itu tidak selalu berisi seperti yang kamu kehendaki ya Kak. Lebih banyak mana kejadian yang terjadi yang tidak sama dengan pikiranmu dan yang sama dengan akendi. Akendi urip iki sing kon gak setuju karo sing setuju. Akeh sing gak setuju, gitu. Jadi hidup itu Anda jangan hanya siap untuk setuju tok. Akeh sing gak setuju. Kadang-kadang perilaku polisi kamu yang gak setuju, kadang-kadang wong dodol di mall kono gak setuju gitu ya. Tapi hidup itu kamu harus bijaksana untuk menampung segala macam kemungkinan yang tidak pasti kamu setujui. Banyak hal yang kita bahkan banyak hal yang kita benci, banyak hal yang kita tidak suka gitu ya. Tapi Anda harus tetap mengalaminya. Malane wong Jawa nyiapno filosofi jenenge neriman. Ngerti neriman teh? Neriman itu gak ono bahasa Indonesia, gak ono bahasa Arab, gak ono bahasa Inggris. Neriman itu ya corok wong Jawa tok sing iso neriman. Neriman itu pokoknya kesiapan mental dan pikiran untuk selalu menadai atau mengakomodasi apapun saja yang terjadi dengan jiwa neriman iku ngono ya. Dik, monggo saiki soal apa mang? Kok sinau bareng apa ngono ya? Cuma mengingatkannya. Sebenarnya gak perlu panjang lebar gini-gini. Pertama, kenapa harus sinau? Sinau kan wajib ya buat muslim laki-laki maupun perempuan. Dari kecil sampai meninggal. Itu namanya jawaban syar'i. Ada jawaban hakiki, ada jawaban torikoti, ada jawaban makrifati. Ngono rek kon kudu ombo. Ya, pertama. Apa sebab sembahyang mergo wajib? Iya anjane. Iya, tapi kan harus ada faktor-faktor lain yang kamu hayati yang menyebabkan kamu sembahyang kan gitu kan. Nek kon ngomong wajib itu anjane wajib. Itu namanya syar'i, berpikir syar'i. Ada lagi berpikir hakiki, ada berpikir torikoti, berpikir makrifati ngono lho. Oke, nah, teruskan. Ya itu kan pertama. Ya yang kedua, kita hidup di dunia itu kan juga perlu ilmu. Dan kata guru saya, ilmu itu bita'alum ya, dengan cara belajar, dengan cara sinau. Jadi kita ya wajib sinau itu. Karena al ilmu bita'alum itu tadi. Harus dengan mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Sinau itu tadi. Lah ya iku ya syar'i iku jenenge rek. Al ilmu bita'alum, ta'alum itu artinya sinau. Nggih, nggih. Ta'allama ya ta'allamu ta'allumun gitu. Nggih. Muta'alim iku sinau, arek sing sinau. Nah, saiki awakmu ngomong hidup itu perlu sinau ngono to. Apa sebabnya kok perlu ilmu? Apa sebabnya perlu ilmu? Saya tahu berdiri. Ilmu juga untuk ibadah, juga apa namanya, tanpa ilmu kita tidak tahu
Kalau sholat itu wajib pertama, Ya. ya Balik dan syar'i meneh. seterusnya. Anda itu manusia hukum. Boten enggak. Manusia hukum. Jadi pokoknya cara berpikir iki wajib tagak, haram tagak ngono tok. Sing tak doleki iku apa sebabe kok salat iku wajib ngono lho. Nek salat wajib jelas. Apa sebabe kok menungso diwajibno salat nang Gusti Allah? Dolek ono ngono lho karepku. Maka itu harus ada pengetahuan makrifati, pengetahuan torikoti dan pengetahuan hakikoti gitu, hakiki. Nek wajibnya jelas gitu loh. Tapi sing tak takokno, apa sebabe kok menungso butuh ilmu iku apa sebabe? Terus kon jawab, mergo ilmu iku wajib. Ngono. Iya balik meneh rono. Apa sebabe perlu ilmu? Nggih. Cek weruh iku mang lho, Cak. Cek Apa sebabnya perlu weruh? Apa sebabnya kok perlu roh? belajar. 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 Loh. Sinau iku mau. Cak. Lah iya. Kon niku pancene arek sekolahan sing ngene iki, Pak. Apa sebab perlu ilmu? Apa sebabnya kon perlu roh iku apa sebabnya? Ya karena Allah mengangkat derajat kita ya dengan ilmu tadi ya. Nah, ngono meneh. Sik ngene lho, sing rada empiris mendarat membumi, udan ta ya? Ya apa terus agak? Ngene lho, kon nek kepengin mikir rada torikoti itu prakteknya ya apa misalnya kon kudu ro peraturan lalu lintas. Itu ilmu tentang lalu lintas. Apa sebabnya cek kon nek berkendaraan itu tidak ngawur supaya tertib, supaya tidak merusak atau membuat kecelakaan ngono itu sebabnya gitu nah. Apa sebabnya wong kok butuh ilmu? Ya selamat mang nang donya. Itu gambaran dari sekolahan zaman saiki rek. Wong ku diwolak-walik nek kono tok. Mulane awakmu melok mak yah iku cek mikir luwih ombo, mikir luwih jero, mikir luwih dukur ngono ya.